Halo anak-anak kelas 5, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat dan luar biasa. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat Tarakanita, yes. Anak-anak, hari ini kalian akan belajar bersama Ibu Ririn. Kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin sudah kalian pelajari. Materi kita hari ini adalah tentang kecebit dan debit. Ya, kalian bisa siapkan buku ESPS Matematika kelas 5 kalian. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu Ririn ingin kalian melihat apa yang ada di layar. Nah, di sebelah kiri kalian melihat ada kereta. Lokomotif sedang bergerak, berputar. Nah, di sebelah kanannya kalian melihat ada seseorang laki-laki yang sedang mengayuh sepeda. Nah, kita akan belajar berapa ya kecepatan dari lokomotif ini, dan kita juga akan belajar berapa kecepatan sepeda ini. Misalnya, orang yang ada di sepeda ini bernama Andi. Andi berangkat ke sekolah pukul 6. Kemudian dia naik sepeda. Sampai di sekolah pukul berapa ya jika kecepatan sepeda Andi adalah 15 km per jam. Nah, seperti apa itu nanti? Kita akan pelajari nanti ya. Sebelumnya, kita akan mulai mengenal dari hal yang paling sederhana terlebih dahulu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian diharapkan nanti bisa menjelaskan dan menyelesaikan masalah perbandingan dua besaran yang berbeda, kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu, debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Baik, kita belajar bersama-sama. Oke, kita mulai dari satuan waktu anak-anak. Satuan waktu kalian mengenal banyak sekali satuan waktu ya. Sebagai contoh, jam. Kemudian detik. Berapa jam ya kita belajar? Kemudian kita bisa menyelam, menahan nafas di dalam air selama berapa detik ya, itu satuan waktu. Nah, kalian bisa memberi contoh yang lain. Menit, kemudian hari, berapa hari kalian libur sekolah, kemudian minggu, bulan, tahun, windu, abad, dan masih banyak lagi. Nah, ini yang akan kita pelajari terlebih dahulu sebelum kita menginjak ke perbandingan kecepatan, jarak, dan waktu. Baik, kita mulai. Operasi hitung satuan waktu. Nah, apa yang kalian lihat di layar? Di layar Ibu Ririn tampilkan ada sebuah jam. Kalian bisa lihat ada angkanya 1 sampai 12. Kemudian kalian lihat di sini. Nah, antara titik satu dengan titik yang lain ini disebut 1 menit. Ya. Kemudian kalau ada 5 titik dari angka 2 ke angka 3, dari angka 3 ke angka 4, dari 4 ke 5, dan selanjutnya itu setiap angkanya ada 5 menit karena satu titik ini 1 menit ya. Jadi ini ada 5 kali tahap. Jadi ini ada 5 menit. Nah, ini yang akan kita pelajari. Nah, konsep yang harus kalian pahami adalah kalian harus memahami hubungan antar satuan waktu. Nah, kalian pasti sudah tahu bahwa satu hari itu adalah 24 jam. 1 jam ada 60 menit, 1 menit ada 60 detik, dan 1 jam ada 3600 detik. Ya, ini konsepnya. Kalian harus pegang konsep ini dengan baik. Baik, kita lanjutkan. Nah, sebagai contoh, perhatikan gambar jam berikut. Gambar jam berikut ini menunjukkan pukul 12 lebih 15. Ya,
1/4 jam dari 60 menit. 1/4 dari mana? Karena ini satu lingkaran penuh dan ini 1/4 dari lingkaran, ya. Jadi 1/4 dari 60. 1/4 dikali 60. Nah, caranya Ibu Ririn akan lihat di sini, akan tuliskan di sini. 1/4 dikali 60. Nah, ini kalian bisa bagi. Ini dibagi 4, 1. Ini dibagi 4, 15. Jadi 15 menit. Ya. Kemudian, kenapa kok bisa 1/4 ini? Dari daerahnya ini. Ini 1/4 daerah. Ya, 1/4 dari lingkaran. Kemudian yang ini. Setengah jam. Ini setengahnya. Bagiannya adalah setengahnya. Setengah dari 60 menit. Karena satu lingkaran penuh adalah 60 menit. Jadi setengah dari 60. Sama dengan ini dibagi 2, 1. Ini dibagi 2, 30. Jadi 30 menit. Oke, begitu ya anak-anak. Oke, kemudian ada contoh. 3/4 jam sama dengan 3 jam ditambah 3/4 jam. Nah, ini 3 jamnya Bu Ririn turunkan ditambah, yang ini dijadikan menit. 3/4 dikali 60 menit. Ya, sama dengan 3 jam 45 menit. Ya, ini dibacanya 3 jam 45 menit. Kemudian, contoh berikutnya. 2 jam 45 menit 30 detik. 5 jam 40 menit 35 detik. Nah, kalian diminta untuk menjumlahkan. Nah, bagaimana caranya? Kalian jumlahkan biasa saja, Nak. 30 ditambah 35, 65, 45 tambah 40, 85, 2 ditambah 5, 7. Nah, kemudian yang harus kalian tahu bahwa detik maksimal adalah 60 ya. Jadi bilangan paling banyak yang ditulis di sini adalah 59, di sini juga 59 dan di sini 23 karena maksimal adalah 24 jam. Ya, jadi bilangan yang paling banyak ditulis di sini 23. Oke, baik anak-anak. Ibu Ririn ulangi sekali lagi ya. Jadi ini kalian jumlahkan biasa, sudah ketemu. Kemudian bilangan yang ada di detik, ini maksimal adalah 59 yang tertulis ya. Karena 1 menit kan sama dengan 60 detik. Tetapi nanti kalau di sini isinya 60, jadi tidak ada yang menyebutkan 60 detik. 60 detik pasti 1 menit ya. Jadi bilangan yang tertulis di sini paling banyak adalah 59. Oke, tapi nanti kalau ini lebih dari 60, jadi dikuranginya adalah 60. Ya, jadi bilangan yang paling banyak tertulis di sini adalah 59. Ini juga sama. Karena 1 jam adalah 60 menit, makanya ini di sini paling banyak 60 menit. 60 menit itu kan 1 jam. Ya, jadi bilangan paling besar yang ditulis di sini adalah 59. Di sini juga sama, ya. Di sini itu paling banyak 23 karena 23 jam, ya. 24 jam adalah 1 hari. Ya, jadi ini maksimal yang ditulis adalah 23. Nah, supaya kalian lebih jelas, kita lihat lagi. Nah, penyelesaiannya adalah ini tadi sudah tertulis seperti ini. Kita lihat penyelesaiannya. Nah, Bu, ini lebih dari 60, berarti caranya adalah 65 dikurangi 60, sisanya adalah 5 detik. 60-nya kemana? 60-nya kan jadi 1 menit, ditambahkan ke sini. Ya, 60-nya adalah 1 menit, ini 60 detik adalah 1 menit, 1 menitnya ditambahkan ke sini. Ditambahkan jadi 1 menit, ya. Ini 1 menit ditambahkan ke sini, ini jadi 85 ditambah 1, 86. Bu, lebih besar dari 60. Nah, dikurangi 60.
Hasilnya adalah 26 menit. Nah, yang ini 60 menitnya kan sama dengan 1 jam. 1 jamnya di mana, Bu? Ditambahkan ke sini. Ya, jadi 7 ditambah 1 sama dengan 8 jam. Nah, angka-angka ini yang akhirnya kamu pakai. Hasilnya adalah angka-angka yang di sini. Yang 8 jam, 26 menit, dan 5 detik. Ya, ini tidak ada yang lebih dari 60 detik, ini tidak ada yang lebih dari 60 menit, dan ini tidak lebih dari 24 jam. Jadi, yang dilihat 8 jam, 26 menit, dan 5 detik. Oke? Oke, berikutnya. Nah, ini penyelesaiannya Ibu Ririn jabarkan. Ya, sama dengan yang tadi anak-anak. Kemudian, nah, ini cara mudah menghitungnya. Kalian perhatikan. Kalau dari jam mau ke menit, dari jam mau ke menit, ini caranya dikali 60 karena 1 jam 60 menit. Kalau dari menit mau ke detik, ini dikali 60. Nah, kalau dari jam mau ke detik, ini Burin kasih panah ya, biar kamu paham. Nah, ini dikali 3600. Nah, sebaliknya anak-anak, kalau dari detik mau mencari ke menit, ini dibagi 60. Dari menit mau mencari ke jam, dibagi 60. Dibagi 60. Nah, kalau dari detik mau mencari jam, dibagi 3600. Nah, begitu ya anak-anak, ini konsepnya jangan sampai kalian lupa ya, dipahami. Nah, anak-anak, dari konsep yang tadi sekarang kita mencoba mencari. Misalnya ada soal 2,5 jam sama dengan berapa menit ya. Ini ada di latihan kalian. Nah, kalian bisa pakai dua cara. Cara yang pertama, 2 ditambah setengah, ya, disendirikan. Yang ini dikali, 2 dikali 60, karena dari jam ke menit. Jadi dari jam ke menit. Ini dikali 60. Dikali 60, ya. Ini juga setengah dikali 60. Nah, ini 120 ditambah ini bagi 2, 1 bagi 2, 30. 30. Nah, hasilnya 150 menit. Nah, kalian juga bisa pakai cara kedua. Cara kedua, 2,5 jam berapa menit ya? Nah, ini kalian jadikan pecahan biasa. Sama dengan 5/2 kali 60. Bagi 2, 1 bagi 2, 30. Nah, 5 dikali 30, 150 menit. Ya, sama ya anak-anak. Terserah kalian mau pakai cara yang mana, yang kalian lebih mudah. Oke, mudah ya. Next. Nah, di Indonesia itu ada yang namanya pembagian zona waktu anak-anak. Makanya kenapa kalau kita pergi ke Bali pasti di sana kita diminta untuk mempercepat waktunya, ya. Waktunya di Bali dengan di Jakarta berbeda. Nah, ini diakibatkan karena adanya rotasi bumi. Nah, daerahnya mana saja ya? Ini yang termasuk waktu Indonesia Barat. Seluruh Pulau Sumatera, seluruh Pulau Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Ini adalah waktu Indonesia Barat di sini. Ya, kemudian waktu Indonesia Tengah ada di sini. Yang termasuk adalah seluruh Pulau Sulawesi,
NTT, NTB, Kalimantan Selatan, Utara, Timur, dan Bali. Kemudian waktu Indonesia Timur adalah Maluku dan Papua. Kenapa kita belajar seperti ini, Bu? Nah, kita lihat. Ada contoh soal. Edo akan berwisata ke Raja Ampat bersama anggota keluarga. Dia berangkat jam 6, perjalanannya 10 jam naik pesawat. Pukul berapa Edo di Raja Ampat? Nah, Raja Ampat ada di mana, anak-anak? Daerah Papua. Nah, ini Raja Ampat. Edo dari Jakarta. Nah, sudah beda waktu. Sudah waktu Indonesia Barat dan waktu Indonesia Timur. Nah, perbedaannya kita cari dulu. Waktu tiba di sana. Edo berangkat jam 6, perjalanan 10 jam. Dijumlahkan 10 tambah 6, 16. Pukul 16 Edo sampai ke sana. Ternyata beda zona. Perbedaan waktunya 2 jam. Jadi di jamnya Edo itu jam 4 sore ditambah 2 jam. Jadi jam 18 waktu Indonesia Timur. Nah, begitu ya anak-anak. Setelah ini kalian akan kerjakan latihan, nanti Ibu akan bagikan pembahasannya. Semangat ya. Terima kasih.